Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari Jumat akhir pekan, tapi bukan berarti hari terakhir ya. Kita ketemu karena saya ingatkan sekali lagi bahwa sekarang Off the Record itu tayang dari Senin sampai Sabtu. Mbak Agi jangan lupa Mbak Agi ya, sampai Sabtu ya Mbak Agi. Jangan kabur Iya, iya, siap. duluan ya. Seperti biasa Jangan kami berlibur duluan gitu. ya jangan libur ya. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang-bincang tentang berbagai berita. Jadi Ya. off the record membaca berita di balik berita. Jadi Anda bisa membaca beritanya di media lain, tapi hal yang di balik beritanya dan konteks atau peristiwanya Anda bisa ngobrol bersama kami. Dan masih terus bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, begitu ya. Kita kayaknya akan ngomongin sesuatu yang merupakan follow up dari yang kemarin-kemarin sudah pernah kita bicarakan ya Mas Herso. Yes, oke. Ada soal Golkar nih tiba-tiba bukan hanya Pak Luhut katanya yang terkejut. Katanya ini akan ada kudeta lagi terhadap Erlangga Hartarto begitu ya. Padahal beberapa hari yang lalu saya sudah buat kontennya sih soal ini kan gitu ya. Terus juga Pak Abu Rizal Bakri juga pasang badan untuk Erlangga Hartarto. Jadi memang ketika saya ngobrol juga dengan tokoh senior Golkar, ya kan nggak perlu kaget. Memang itu tradisi Munaslup itu biasa di Golkar tuh saling seperti itu katanya gitu. Tapi ini kaitannya kok orang kemudian mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi, agak aneh juga ini menurut saya kalau dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, karena kan Erlangga Hartarto kan sudah memberikan karpet merah untuk menantunya ya, Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan kemungkinan besar ini juga nanti Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang di Jakarta kan gitu Mbak Agi ya. Dan justru yang malah nggak puas memang kalau kudeta ini adalah internal Golkar gitu. Tadinya kan sempat marah karena apa karena dia dimandatkan jadi calon presiden atau wakil presiden nggak dapat gitu. Tapi sempat reda karena Golkar suaranya banyak gitu, terbesarlah kursinya di antara partai-partai koalisi pendukung Prabowo, kan dia paling besar ya kursinya ya. Bahkan di lawan Gerindra pun lebih tinggi dia. Tapi kok begitu urusannya pilkada ngalah semua dia urusannya. Yang di Sumatera Utara ngalah dengan menantunya Pak Jokowi, di Jawa Barat ngalah dengan Gerindra. Itu juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader Golkar. Oke, itu salah satu topiknya. Terus yang lain soal ini apalagi nih Mbak Agi? PKB masih ramai ya Mbak Agi ya? Masih, ya. Jadi PKB kita akan follow up ya bagaimana perkembangan terakhir. Jadi ini kan ada rencana dari pengurus PBNU begitu ya untuk sowan ke Kiai Haji Maruf Amin, wakil presiden kita begitu. Jadi rupanya ini permintaan dukungan sana sini terus dilakukan ya Mas Hersu. Sementara pansus mereka menyebutnya demikian dari PBNU ini kan terus memeriksa. Yang terakhir itu yang sudah diperiksa adalah Effendi Koiri atau Gus Coy begitu dari Nasdem yang ada dulu. reses ya PBNU ya, jadi boleh Iya. ya. Ya, ya, jadi mereka terus gerilya begitu ya. Sementara sekjen dari PKB itu kan dipanggil juga, tapi tidak bersedia ya. Apa hubungannya gitu. Dan sementara kalau Effendi Koiri ini kan sudah mendatangi begitu, dan memang dia ada gesekan di masa lalu begitu kan. Tadinya dia di PKB, sekarang di Nasdem, dan memang dulu dia di muktamar luar biasa kan ada di kubu Gus Dur gitu, dan sekarang dia dimintai kesaksiannya soal bagaimana Caimin merebut PKB dari Gus Dur, kurang lebih demikian kesaksian dari Gus Coy. Ya. Effendi Koiri. Dan sepertinya tokoh-tokoh yang lain Mas Hersu itu akan terus dipanggil gitu ya. Tapi tadi malam itu Yahya Stakuf itu juga menemui Erlangga Hartarto. Tapi saya lihat kok beritanya di media-media nasional begitu tidak dimuat ya. Justru yang rame kan malah ketika Muhaimin merapat ke Pak Prabowo, dan itu pasti bagian dari itu kan. Sejak kemarin-kemarin kita juga ngomong bahwa kenapa tiba-tiba goyah dukungan dari PKB ke Anies ini kan antara lain karena ada juga kasus dengan PBNU itu kan, siapa cepat merapat ke pemerintahan lah kira-kira begitu. Nah Mbak Aji kan betul. PBNU kan selalu juga merapat ke kekuasaan kan gitu, zamannya Pak Jokowi juga mereka merapat kepada kekuasaan, dan pasti di eranya Pak Prabowo juga mereka akan berusaha untuk itu. Tapi kalau udah ada Caimin di situ repot itu. Iya, datang ke Prabowo dengan alasan mengundang muktamar, dan Prabowo mengatakan begitu ya bahwa akan bersedia hadir dalam muktamar PKB begitu. Tapi memang itu tentu ada nuansa lain lah gitu, karena Caimin sendiri juga mengatakan antara lain yang didiskusikan adalah soal pilkada begitu. Mungkin
bagaimana mereka akan berkoalisi di berbagai daerah begitu Mas Hersu. Ya, Tapi yang jelas khususnya rumusnya Jakarta. iya, khususnya Jakarta, betul. Ya. Jadi ini makin rame karena soal Kiai Maruf tadi, begitu bagaimana Kiai Maruf ini menolak sowan dari PBNU, begitu, karena dia tidak mau malah nanti diperalat sebagai peluru untuk menembak PKB, begitu. Dan menariknya pendapat dari Kiai Maruf ini dimuat di apa namanya, dimuat di situs resmi dari Wakil Presiden, walaupun judulnya itu adalah Kiai Maruf Amin gitu bersedia menjadi juru damai antara PKB dengan PBNU begitu Mas Ersu. Nah, ini menarik kita ulas nanti. Oke. Oke, tapi ada selingan sedikit juga berkaitan dengan yang kemarin rame-rame soal Blok Medan ya. Tambang Blok Medan kan yang itu disebut milik kalau menurut versi mantan gubernur dari Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubang, itu punya Kahiyang, sementara kalau dari menurut kepala ESDM-nya itu punya Bobby. Nanti malah ribut nanti di rumah, jadi punya gua kok punya lu malah. Kan itu menarik juga karena fotonya muncul, tapi ini mungkin nggak akan terlalu panjang ya kita bahas. Tapi saya jujur aja terkejut karena saya mengenal secara pribadi Pak Abdul Ghani Kasubah ini. Dulu dia ini tokoh PKS, ini dulu anggota DPR RI dari PKS, mungkin karena ribut dengan DPP PKS, terus kemudian dia tidak mendapat mandat kalau seingat saya gitu, mau maju gubernur kembali dan ributnya sama adiknya sendiri. Terus kemudian dia keluar dari PKS dan kemudian dia terpilih lagi karena dia kemudian maju dari PDIP, jadi kader PDIP. Nah, kok sekarang kemudian tiba-tiba kasusnya itu menggilani menurut saya apa yang terjadi di pengadilan sampai soal skandal dia dengan perempuan yang begitu banyak kan. Jalannya aja udah susah loh gitu. Itu saya terherannya, dan ini Ustadz, seingat saya ya, kalau nggak salah, mau tolong dikoreksi, lulusan Madinah gitu kalau nggak salah ini. Kok sampai jadi begitu, betapa ini yang mungkin dalam agama itu disebut sebagai istidrot gitu ya, orang yang kalau dapat kekuasaan itu jangan dianggap bahwa kalian itu dapat kemuliaan, itu bisa jadi istidrot, artinya kamu akan dijatuhkan tempat yang sehina-hinanya itu. Karena itu yang terjadi sekarang kan, sudah sepuh seperti itu, jalannya juga saya lihat sudah dituntun kok. Skandalnya dengan perempuan banyak banget gitu. Dan perempuan bayaran semua ya, bahagia. Iya, mungkin cuman dipandang saja begitu Mas Hersu ya. Maaf lagi gawat ini. Saya nggak masuk wilayah itu, tapi pokoknya tahu skandalnya kok katanya bayar sampai berapa miliar, katanya habis sampai 3 miliar Mbak untuk perempuan Mbak. Iya, sampai banyak bermiliar-miliar. Bahkan ada salah satu kalau tidak salah masih mahasiswi ya, yang ada di Jawa Timur, di Malang atau di mana begitu, yang mendapatkan 1,5 miliar begitu. Dan juga ada mantan kontestan Putri Indonesia begitu, kajian-kajian begitulah ya. Itu yang sampai berapa kali begitu Mas Hersu? 20 kali ya kalau nggak ditransfer ya, kalau nggak salah setiap transfernya 220 juta gitu kan, nggak salah ya. Iya, iya. Dan ini bisa bahkan dalam satu waktu begitu ya, bisa berkali-kali dengan wanita yang berbeda begitu. Itu makanya mata baju dipandang doang ya. Dicolek-colek dikit gitu mungkin ya. Jadi ini memang pelajaran dari politikus dan juga pemimpin sebuah penguasa yang ada di daerah yang betul-betul memberikan contoh seperti apa yang seperti ini Mas Hersu. Jadi sesuatu uang materi begitu kalau didapatkan itu dengan haram, maka kebanyakan penyalurannya gitu, nafsunya juga ingin melakukan sesuatu yang haram gitu. Jadi ini luar biasa ya. Ya ini pelajaran berharga. Jadi saya tertawa ketika Mbak Agi tadi ngomong itu kan cuma dipandang-pandang itu. Saya ingat dulu waktu masih jadi wartawan di istana, sering kita ngobrol dengan para menteri gitu kan, dan ini zaman Orde Baru ya. Ada seorang menteri ya, Anda pasti nanti tahu kalau saya nggak, bukan ciri-cirinya dia menikah lagi gitu dengan perempuan yang masih muda. Terus saya ngomong kan gitu, waduh karena ini koleksinya, karena dia banyak perempuan-perempuan muda yang dekat dengan dia gitu. Saya bilang luar biasa koleksinya ya, Bapak ini, saya bilang Pak Menteri ini. Terus ada seorang menteri, yang menteri sangat terkenal juga dan dekat dengan Pak Harto, kemudian jawab ke saya dengan pernyataan yang sangat lucu menurut saya sampai sekarang itu, karena beliau nyatakan begini jawabannya itu Mbak Agi, ini. Itu si bapak itu memang senang koleksi buku katanya begitu, tapi yang baca buku orang lain. Itu Mbak. Iya, jadi dengan melihat saja itu sudah puas.
Mas Iya, Hersey ya, ya. katanya yang baca orang lain, katanya begitu bukunya. Dia dikoleksi buku. Udah silakan diartikan sendirilah, kira-kira seperti Iya itu. iya. Nanti ini 18 tahun ke atas, jangan-jangan ada yang nonton 18 tahun ke bawah lagi, bahaya ini. Oke, mari kita balik ke yang serius deh. Oke. Ya. Hmm. Oke, mana dulu nih yang mau dibahas? Golkar mungkin ya Mas Hersu Golkar, ya. Ini kok nggak silakan gimana? selesai-selesai ya terus ya. Hmm. Soal Munaslup ini berkali-kali loh. Ketika ketika itu ya Pak Luhut malah justru yang dituduh sebagai salah satu pengompor begitulah ya yang eh, ingin melakukan Munaslup bersama dengan Bahlil juga ya, dan keduanya begitu sepertinya ingin mengambil alih Golkar ketika itu begitu pada tahun 2023. Kalau tidak salah sekitar bulan April begitu dan berlangsung selama beberapa bulan. Dan ketika itu kita juga masih ada di tengah-tengah apa namanya apa pusaran di mana ada gelombang besar yang menginginkan Pak Jokowi itu 3 periode atau Ya, bahkan perpanjangan periode ketika itu bersamaan dengan itu. Tapi terus kemudian kan ada pertemuan di Bali itu ya Mas Hersu yang hmm. di mana akhirnya Pak Jokowi kabarnya terkejut karena tidak diberitahu bahwa ada pertemuan DPD yang dikumpulkan seluruhnya di Bali dan bukan di Jakarta. Kenapa di Bali? Begitu sepertinya supaya Waktu tidak terendus. bulan puasa ya, alasannya buka bersama ya waktu itu Betul. kalau nggak salah ya. Buka bersama dan akhir-akhir bulan puasa ketika itu dan di mana Pak Luhut di situ berbicara panjang lebar dan kita cukup terkejut karena ternyata Pak Luhut saat itu sudah berubah menjadi pendukung berat dari Airlangga Hartarto dan dia melihat Airlangga ini sukses lah begitu. Dan di dalam tubuh Golkar sendiri kalau saya dengar dari teman-teman begitu ya yang ada di dalam maupun yang masih aktif maupun tidak begitu mereka mengatakan ini konsolidasi luar biasa memang terus dilakukan oleh Erlangga terutama kepada DPD begitu karena memang keterjangkauan yang paling ini semua DPD itu kan diusahakan orang yang terpilih sebagai ketua DPD dan jajarannya itu memang mereka para loyalis dari Erlangga begitu. Nah, yang agak riskan adalah para DPC ketua-ketua DPC kan mereka juga memiliki suara begitu kalau nanti misalnya sampai memang terjadi munaslup. Nah, sepertinya gembosan ini menyasar kepada mereka yang di DPC itu Mas Hersu begitu di Ya, ya, beberapa ya, ya. provinsi di Ya, DKI dan sebagainya begitu. ya. Yang saya ingat pada waktu itu adalah pernyataan Pak Luhut yang kemudian ditafsirkan banyak orang. Berarti Pak Luhut udah mulai beda jalan dengan Pak Jokowi dong, begitu ya? Karena pada Betul. waktu itu menyatakan jangan mau diatur-atur orang di luar Golkar. Kan itu waktu itu menyatakan seperti itu. Dan itu yang pada waktu itu kelihatannya coba ngatur-ngatur Golkar kan Pak Jokowi kan begitu ya. Ini makanya, nah sekarang ini apa yang terjadi? Muncul lagi Pak Luhut juga mengaku terkejut. Pak Ical juga menginginkan agar solid kan begitu. Ya siapa? Karena sebelumnya kan saya memang ketika kita waktu itu kaitannya dengan Airlangga Hartarto itu digoyang itu, tapi kan kemudian memang benar Airlangga Hartarto kemudian dalam pemilu kali ini dianggap sukses. Kan waktu itu dia digoyang itu antara lain karena mandat Munas, alasannya sih ya, mandat Munas kan dia Ya. harus menjadi calon presiden atau setidaknya kan calon wakil presiden. Tapi kan kita tahu ketika dia akhirnya bergabung ke koalisi Indonesia Maju, boro-boro jadi presiden, jadi wakil presiden pun tidak, dia harus mengalah pada Gibran begitu ya. Ya gimana kalau berhadapan dengan Pak Jokowi begitu, sprindiknya kalau dikeluarkan kan nggak bisa apa-apa juga. Dan kita ingat kan pada waktu itu sempat Erlangga Hartarto juga dipanggil oleh Kejaksaan Agung, diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan begitu ya. Nah tetapi kan kemudian terbukti dalam pileg kemarin di bawah Erlangga Golkar itu sukses besar kan gitu, sukses besar. Kenapa? Karena perolehan suaranya di DPR tuh naik sangat signifikan dari 85 kursi jadi 110 kursi, 110 ya sekitar berapa kursi gitu ya, naik sangat tinggi. Dan kemudian dia menjadi partai nomor 2 setelah setelah PDIP. Oh, dia jadi 102, sorry. Dia naik 17 kursi jadi 102, tapi PDIP turun jadi 110 kan begitu. Dan sempat ada wacana kemungkinan Undang-Undang MD3 akan diubah sehingga Golkar yang akan dapat ketua DPR. Kan itu rame banget kan gitu. Nah, dan setelah itu kok kan ayem gitu kesannya. Karena memang perolehannya naik sekali. Seperti Sumatera Utara misalnya, itu sekarang kan Golkar di DPRD-nya itu suaranya tertinggi Mbak, menggeser PDIP di bawah Golkar dari 17 kursi dia jadi 22 kursi, sementara PDIP jadi 21 kursi. Jadi DPRD-nya itu Sumatera Utara itu adalah Golkar yang akan pegang. Di beberapa kota dan kabupaten juga banyak Golkar akan mendapatkan posisi ketua DPRD itu Mbak, karena suaranya terbanyak di situ. Tapi kan kemudian orang jadi terkejut ketika
di Sumatera Utara tiba-tiba Musa Rajeksah yang didukung oleh DPD untuk dicalonkan menjadi gubernur karena sebelumnya dia menjadi wakil gubernur dan dia sukses memimpin Golkar dengan suara terbanyak tadi di Sumatera Utara. Wajar kalau dia kemudian ingin jadi Dapat bonus. gubernur gitu. Tapi tiba-tiba kan dia dipotong oleh Erlangga dan tiketnya diserahkan kepada Bobi. Bobi. Oke, Golkar mungkin bisa menerima kata itu dengan catatan mungkin Bobi akan menjadi kader Golkar. Sama seperti ketika waktu akhirnya tiket itu diberikan kepada Gibran dan pada waktu itu kan Gibran juga akan digolkarkan ya, udah dijaket kuning kan istilahnya gitu ya. Udah disiapkan jaket. Tapi ternyata nggak jadi juga pada waktu itu kan gitu. Nah dalam kasus ini Sumatera Utara yang bikin kaget adalah kok tiba-tiba kemudian malah si Bobi ini jadi kader Gerindra bukan kader Golkar. Itu membuat kecewa para kader di bawah. Dan yang terbaru itu soal Jawa Barat, Mbak Agi. Ada pergeseran analisa kemungkinan beliau ini dianggap lebih pas di Jawa Barat ya. Karena kalau di Jakarta kan nggak mungkin Golkar karena beliau kan dari Golkar juga. Tapi kalau di Jabar mungkin lebih dibutuhkan kan karena ada proses pencarian untuk wakil kan, kira-kira begitu. Dan beliau juga memenuhi banyak kriteria, semua bisnis beliau ada di Jawa Barat begitu ya. Beliau muslim yang taat, dekat dengan ulama, nating tulus, sudah selesai dengan hidupnya. Saya kira rakyat Jawa Barat bisa menerima kehadiran Pak Yusuf Kala. Nah kira-kira gitu, jadi saya OTW ke Jakarta, sebelah kanan saya OTW ke Bandung. Ya memang Ridwan Kamil tadinya elektabilitasnya tinggi, tapi ketika muncul akhirnya Anies Baswedan dan Ahok tuh dia kemudian elektabilitasnya turun jauh dan ini sebagai alasan untuk menolak Ridwan Kamil dicalonkan di Jakarta karena kita kemarin menyebutkan bahwa dia peluangnya kalah dan kemudian kalau dia lepas Jawa Barat ini kan lumbung suara dari Golkar. Jadi sementara Jakarta bukan lumbung suara, cuma dapat 2 kursi sekarang ini di DPR RI, itu pun sudah naik 1 kursi, sebelumnya cuma 1 kursi gitu. Nah kalau belakangan kemudian diserahkan tiketnya ke Deddy Mulyadi. Ini orang Golkar sebenarnya, tapi yang sekarang pindah ke Gerindra. Ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kalangan DPD Jawa Barat. Meskipun Aceh Hasan Sajili menyatakan bahwa ya kita akan tunduk dan pada putusan dari DPP. Tapi kan ini menimbulkan kecewaan di bawah Mbak, termasuk Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat dan sebagainya. Walaupun sekarang ini kenapa Ridwan Kamil sekarang siap untuk maju di Jakarta itu karena ya Anies kemungkinan besar sudah berhasil disingkirkan gitu. Jadi dia nggak punya pesaing yang berat lagi. Gitulah kira-kira Mbak Agi. Iya betul. Jadi memang Ridwan Kamil ini ke Jakarta begitu karena memang sudah dapat jaminan begitu ya. Kalau nggak dapat jaminan dia pasti menang, dia pasti tidak mau itu untuk dipindah ke Jakarta. Pasti dia pun juga walaupun penugasan seperti apa dia pasti ngotot juga untuk di Jawa Barat. Dan saya rasa posisi Golkar ini memang dilematik ya. Dari yang sebelumnya dia harus mengalah kepada Pak Jokowi begitu dengan harus selalu setuju begitu dengan naiknya keluarga dari Pak Jokowi begitu, kemudian juga yang di Sumatera Utara seperti dikatakan oleh Mas Hersu tadi dengan naiknya Bobi akhirnya dia juga harus setuju. Tapi selain itu juga dia sepertinya sekarang masuk ke dalam trap berikutnya gitu bahwa dia pun harus banyak mengalah kepada pemimpin yang berikutnya yaitu Pak Prabowo. Jadi yang sebelumnya dengan presiden sebelumnya ini dengan next presiden mau tidak mau dia banyak mengalah juga begitu karena dia juga butuh dukungan dari Gerindra saya rasa dari berbagai konflik dan kemudian usaha dari pihak luar. Kalau menurut Pak Luhut sekarang ini juga mengatakan kan bahwa ini jangan mau Golkar dicampuri gitu dengan orang-orang dari luar gitu. Kita harus solid yang ada di dalam karena orang dari luar inilah yang berusaha mengobok-obok lah istilahnya begitu dan ingin melakukan munaslup yaitu mengambil alih atau melakukan kudeta terhadap Airlangga sebelum bulan Desember karena Munas seharusnya berlangsung pada bulan Desember 2024 sesudah Pak Jokowi lengser gitu. Teman-teman Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan
Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia, dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam pemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun, Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Sekian, terima kasih. Bisa bahaya kalau Munaslup ini sebelum Pak Jokowi lengser gitu, karena kita tahu indikasinya memang dari sebelumnya itu orang dari luar yang mengobok-obok dan kemudian ingin masuk ke dalam Golkar atau mengambil alih Golkar itu siapa begitu kan. Walaupun kalau Pak JK ketika itu kan mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa untuk menjadi ketua Golkar seperti itu karena ada syarat begitu, harus berapa lama menjadi anggota Golkar dan juga menjadi pengurus di DPP Golkar. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi ini juga ahli dalam mengubah-ubah konstitusi atau undang-undang saja bisa diubah, apalagi sekedar peraturan partai mungkin seperti itu. Tapi kita lihat saat ini Golkar solid begitu ya. Nah, dari Dewan Penasehat itu kan Pak Ketua Dewan Penasehat itu Pak Luhut, dia sudah bersuara begitu ya kemarin. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana pernyataan Pak Luhut, dan juga dari Ketua Dewan Pembina. Nah, ini yang posisinya paling tinggi saya rasa ya di antara ketua dewan-dewan yang lain. Nah, kalau tidak salah ada 5 begitu ya. Dewan yang ada di Golkar, ada Agung Laksono begitu dan yang lainnya. Nah, Pak Abu Rizal Bakri ini juga menjadi pendukung kuat dari Airlangga, dan kemudian juga kita tahu ada sesepuh Golkar yaitu Pak Yusuf Kala begitu ya. Dia juga mengatakan, justru dia dengan lantang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa menjadi ketua umum Golkar, dan kemudian juga jadi saya rasa sih saat ini belum lagi organisasi-organisasi sayap di bawahnya Golkar. Saya juga heran kenapa pada bulan Juli kemarin dan kemudian ini belakangan ini begitu seperti Soksi, AMPI itu menyatakan dukungan kepada Erlangga begitu ya untuk pada Munas. Padahal Munasnya masih lama, tapi mereka sudah menyatakan dukungan secara organisasi, secara resmi begitu. Rupanya karena memang tetap ada upaya-upaya ini. Nah, upaya-upaya ini dari mana kalau kita melihat? Sepertinya bukan berasal dari penguasa berikutnya atau ada campur tangan Gerindra. Kalau sejauh ini sih kita melihatnya demikian. Karena walau bagaimanapun Pak Erlangga dan juga Pak Prabowo ini selain mereka adalah sahabat dekat. Dulu Pak Prabowo juga di Gerindra, tapi mereka ini juga Pak Prabowo di Golkar, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo tadinya juga di Golkar begitu ya. Jadi mereka juga bersahabat dekat. Pak Prabowo juga cukup dekat dengan Pak Hartarto, orang tua dari Pak Erlangga begitu. Dan mereka saling membutuhkan dukungan begitu ya. Nanti di pemerintahan yang selanjutnya. Dan kalau kita lihat ini kalau dari kalangan mereka sendiri begitu ya, dari kalangan partai-partai ini sepertinya kok bukan gitu. Apalagi tadi dikatakan dari luar. Nah, dari luar ini dulu pernah ada cerita Mas Hersu ketika Bahlil diindikasikan berusaha untuk melakukan munaslup, kan dia mengaku-ngaku loh, orang luar kok melakukan munaslup, dan dia mengatakan bahwa enggak, saya ini masih di Golkar, cuman tidak aktif saja begitu. Karena dulu saya pernah ketika di Papua kalau tidak salah atau di mana begitu, saya menjadi pengurus di daerah apa dan sebagainya. Tapi kita ada jejak digitalnya. Ketika Bahlil ini diangkat sebagai menteri oleh Pak Jokowi dan ditanyakan oleh wartawan, berarti Anda dari unsur partai ya, dari Golkar? Oh tidak, saya ini dari profesional, saya tidak di Golkar begitu. Jadi ada jejak itu. Dulu bilang dia bukan anggota Golkar, bukan bagian dari Golkar, tapi tiba-tiba ketika kemarin diduga ingin mengambil alih Golkar, dia mengatakan bahwa saya ini adalah orang Golkar. Nah, bisa jadi ini juga yang dugaan bahwa orang luar ini salah satu unsurnya ini begitu ya. Nah, kalau Bahlil ini dari mana lagi, untuk apa begitu kan dia untuk mengambil alih. Dan kita tahu belakangan ini Bahlil semakin kuat memang.
Jadi seperti misalnya soal pertambangan yang tadinya itu di bawah Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM, itu dialihkan menjadi kewenangan betul-betul gitu 100% di bawah Kementerian Investasi, artinya di bawah Bahlil. Dan kalau menurut anggota DPR sendiri begitu ya, mereka mengatakan bahwa itu seharusnya di bawah ESDM gitu, kok bisa di bawah Kementerian Investasi, pembagian apa blok-blok tambang apa dan sebagainya. Dan belakangan ini juga kalau tidak salah diangkat lagi menjadi apa menteri untuk percepatan investasi lah begitu, di mana wakilnya itu adalah AHY begitu ya Mas Hersu. Jadi kewenangannya ini memang makin besar. Dan saya juga beberapa hari yang lalu saya ingat itu Pak Luhut juga mengatakan bahwa di masa-masa terakhir Pak Jokowi ini jangan ada menteri yang berkhianat begitu. Jadi jangan ada orang dekatnya itu yang berkhianat. Saya tidak tahu ini ditembakkan kepada siapa pernyataan ini begitu. Tapi tentu tidak mungkin Pak Luhut mengatakan demikian kalau tidak ada indikasi bahwa ada terjadi gejolak sesuatu. Jadi memang kabinet di masa-masa terakhir beberapa 3 bulan 2 bulan belakangan ini kalau kita lihat amburadul lah komunikasi di antara mereka Mas Hersu. Mungkin hari Sabtu besok kita bisa membahas itu juga, terutama di bidang ekonomi satu sama lain sudah tidak saling percaya, sudah saling tuduh begitu, saling apa, dan itu terbuka dinyatakan kepada publik, kepada media begitu. Ya, dan bongkar-bongkaran data seperti Iya, semua. betul, Ya, luar biasa. ya. Nah, memang agak bagaimanapun juga kemudian kalau ada kudeta lagi di Golkar ya kemudian semua mata tertuju kepada siapa lagi kalau bukan pada Pak Jokowi kan begitu. Karena apa? Karena kan Pak Jokowi bagaimanapun kan kemarin itu dari pidato Ibu Megawati di depan para pejabat gubernur dan kepala daerah yang lainnya itu kan jelas di situ bahwa dia menyatakan bahwa saya nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, baik-baik hubungan dengan Pak Jokowi, cuman masalahnya kan karena Ibu Megawati menolak 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Jadi memang Pak Jokowi tetap saja ingin terus berkuasa, dan sekarang ini kan sayangnya Pak Jokowi nggak punya instrumen partai politik nanti setelah dia keluar dari pemerintahan, karena ada PSI yang dipercayakan kepada anaknya ternyata nggak masuk ke parlemen kan begitu. Kan beda dengan Ibu Megawati yang punya PDIP dan Pak SBY punya Demokrat, yang sehingga mereka secara tidak langsung dalam artian bisa terus cawe-cawe dalam urusan pemerintahan itu. Lalu Pak Jokowi mau lewat PSI nggak mungkin cawe-cawe, mau lewat Gibran nggak punya partai politik juga dan dia cuma wakil presiden kan. Jadi memang saya kira Pak Jokowi butuh partai politik saat ini gitu, dan yang paling mungkin ya kalau mau diambil ya Golkar. Itu analisisnya saya kira mungkin seperti itu Mbak Aki. Iya, betul. Karena ini adalah juga untuk melindungi Gibran begitu ya. Kita Bukan bisa hanya melihatnya Gibran, melindungi semua dinastinya. Iya, Pak Jokowi juga. Nah, selain dirinya sendiri begitu, ini kan memang ada perhitungan gitu ya. Ada ya sekarang ini orang menebak-nebak bagaimana sikap Pak Prabowo nanti ketika sudah berkuasa begitu kan. Banyak sekali yang berprediksi bahwa Gibran ini akan ditinggalkan begitu, tidak akan banyak berperan ya, hanya sekedar ban serep atau ya bantu-bantu sana sini begitu saja, tapi bukan sebagai salah satu orang yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Nah, peran Gibran ini dan juga kita tidak tahu biasanya itu untuk next pemilu atau pilpres itu kan mereka yang di-endorse kalau seandainya dia sudah tidak, ya seperti Pak Jokowi sekarang meng-endorse Pak Prabowo begitu. Kalau dia sudah tidak bisa, sudah 2 periode. Nah, ini kan untuk menjaga juga barangkali Pak Prabowo nantinya tidak akan meng-endorse Gibran gitu sebagai presiden yang berikutnya. Barangkali ada yang lainnya begitu yang lebih layak, lebih ini. Jadi ya Pak Jokowi dengan posisinya yang tidak memiliki partai ini memang akan habis begitu dia selesai sebagai presiden. Ya sudah, goodbye. Posisi di DPA itu ya sekedar ya manis-manis lah begitu ya, sekedar penghargaan gitu, karena kemarin juga sudah membantu sangat hebat begitu kan kepada Pak Prabowo dengan melalui bansos apa dan sebagainya begitu. Tapi saya rasa kan juga perannya itu tidak ada peran besar lah, kecuali itu menghabiskan anggaran begitu. Oke, Mbak Agi, kita pindah ke topik yang lainnya, PKB ya. Saya kira ini PKB juga makin memanas ya. Ini situasinya. Tapi sebenarnya sekali lagi kita pastikan ini bagaimana akhirnya ya tergantung apakah PKB masuk di kabinet atau tidak. Begitu PKB masuk di kabinet makin berat itu perlawanan dari PBNU, karena kan sejauh ini kenapa Caimin itu eksis terutama di kalangan para kiai-kiai dan kemudian sekarang perolehan suaranya juga naik, itu
karena dia kan memang sumber dayanya lebih besar daripada PKB ya, daripada PBNU kan mereka. Jadi bisa, kalau dalam bahasa Jawa itu nyerateni para kiai-kiai pesantren-pesantren itu dia urus lah gitu. Jadi ya dianggap oleh para kiai-kiai itu ya dia memang signifikan lah gitu ya, perhatiannya terhadap pesantren-pesantren itu. Jadi makanya dia dukungannya juga kuat gitu. Apalagi pada periode yang lalu dengan Ketua Umum PBNU-nya Said Agil Siraj itu kan hubungan mereka sangat dekat gitu. Betul. Kalau jadi sekarang gonjang-ganjing karena memang ini berbeda jalan ya, walaupun tadinya itu mereka adalah sama-sama mendukung Pak Jokowi, PKB kan ada di kabinet apa dan sebagainya. Kalau yang dulu memang satu jalur begitulah ya sama Kiai Haji Said Agil Siraj. Dan ini yang menarik juga Mas Hersu, soal pansus haji ya. Sekarang sebenarnya kan pansus haji itu memang tidak hanya PKB saja begitu, dan itu didukung oleh semuanya, didukung oleh Golkar, Nasdem dan semuanya partai yang ada di dalam kabinet Pak Jokowi begitu. Ini menarik, ada di akun Caimin Now begitu ya. Saya bacakan ini akun X atau Twitter gitu. Dia menulis seperti ini. Pertama kali memutuskan perlunya pansus haji itu dalam rapat di Makkah oleh semua anggota DPR dari berbagai fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Golkar Pak Lutwik dan dihadiri oleh Yakhut juga sebagai Menteri Agama. Belajarlah dikit konstitusi, dia mengatakan demikian. Jadi rupanya memang ada rapat di Mekah begitu ya, dan diikuti oleh semua anggota DPR, dan kemudian malah walaupun Caimin ketika itu menjadi ketua tim dari pengawas haji. Pengawas ya. Tapi rapat tersebut ternyata dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Golkar yaitu Pak Lutwik. Pak Lutwik ini seorang mualaf begitu ya. Dan kemudian karena banyak yang menduga Pak Lutwik kan non Muslim gitu, kok ada di sana gitu Muslim, ya. Ini sudah Muslim sejak lama begitu ya. Dan kemudian ini terjadi juga untuk menjawab PBNU begitu Mas Hersu, yaitu Saifullah Yusuf, sekjen dari PBNU ini kan mengatakan bahwa soal pansus haji seharusnya itu cukup diselesaikan antara Caimin dengan Yakhut saja, begitu. Jadi ini kan aneh sekali begitu ya, kok bisa soal pansus haji itu kan intinya selain pelaksanaan haji yang di sana yang carut-marut begitu ya, yang masih banyak sekali yang perlu dibenahi, tapi yang terutama adalah soal penyelewengan kursi haji reguler ini yang diberikan kepada ONH plus yang harusnya di bawah 100 juta itu menjadi ratusan juta begitu. Ini uangnya juga lari kemana? Siapa yang bermain? Siapa memberikan? Adakah kong kali kong dengan anggota DPR sendiri? Kan itu yang sedang dicari begitu ya, antara Kemenak dengan anggota DPR begitu. Kok bisa Saifullah Yusuf ini kemudian mengatakan seharusnya pansus haji itu cukup diselesaikan antara Caimin dengan Yakhut sendiri begitu ya, tidak bisa seperti itu. Walaupun Caimin sebagai tim pengawas, ini menyangkut uang yang sangat besar di dalam ini begitu. Jadi ini makanya Caimin mengatakan belajar sedikit konstitusi adalah salah satunya, saya rasa adalah soal itu juga begitu Mas Irsu. Jadi ini memang kocak ya. Sebetulnya kalau kita melihat media sosialnya mereka begitu, dari PBNU dan juga dari Caimin, belum lagi ditambah yang lain, itu kalau kita lihat kita mungkin bisa tertawa-tawa geli sendiri. Tapi memang kalau dari PBNU itu nuansanya tegang begitu Mas Hersu, mungkin karena memang Yakhut, adik dari Yahya Stakuf ini memang sedang dibidik begitu kan. Sebentar lagi ini kan sudah kritis begitu ya. Kritis dalam arti dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Agama begitu. Jadi memang posisinya sudah lemah. Nah, sementara Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri begitu yang seharusnya sepertinya PBNU ini ingin meminta dukungan, tapi dia sudah sebelum mereka datang dan kemudian sowan, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini mengatakan bahwa dia tidak bersedia disowani oleh PBNU begitu kalau seandainya tujuannya adalah hanya untuk mencari dukungan dan menembakkan peluru kepada PKB. Dia tidak mau. Tapi kalau seandainya diminta sebagai juru damai begitu, dia bersedia. Tapi yang menarik, jawaban dari apa yang dinyatakan oleh Pak Ma'ruf Amin dan pernyataan dia ingin bersedia menjadi juru damai itu ada di situs Wakil Presiden. Sampai begitunya seriusnya konflik antara PKB dan PBNU ini diunggah di situs Wakil Presiden
Menarik sekali Mas Hersu, dan jawaban dari Ulil Absar Abdallah begitu. Saya apa posisinya di PBNU ya? Yang jelas dia sering menjadi jubir dan juga dia memang ada di DPP begitu Mas Hersu, dan dia mengatakan bahwa sudahlah begitu. Ini kan nggak usah perlu juru damai begitu ya. Artinya begitu, karena ini sebenarnya adalah konflik antara kakak urusan keluarga, dia mengatakan demikian. Ini urusan keluarga yang dimana kakak itu membela adik. Loh, kok bisa begitu ya? PBNU dipakai adiknya begitu. Ini makin lama makin urusan pribadi dibawa ke ranah nasional dan membuat orang se-Indonesia begitu ikut mengamati mereka dan bikin gaduh begitu ya. Kalau saya lihat sih demikian. Iya, iya. Saya kira ya, bikin gaduh dan juga bikin prihatin. Karena bagaimanapun juga PBNU itu kan membawai Jamiah Nahdlatul Ulama yang jumlahnya terbesar di Indonesia, dan dampaknya itu banyak pengaruh kepada jamiah dari NU ini semua bisa terpengaruh karena konflik semacam ini, karena memang harusnya memfokuslah NU pada urusan para warganya sendiri, urusan masalah agama, kebudayaan dan sebagainya, jangan masuk wilayah politik. Sejak dulu kan sudah jelas pembagiannya itu, kenapa tiba-tiba sekarang masuk urusan politik gara-gara adiknya dipansuskan. Jadi saya kira memang ya benar kalau orang nggak terlalu berlebihan nganggap dulu kok masalah NU dibawa ke personal begitu. Betul. Yang menarik lagi juga adalah Yahya Stakuf ini mengibaratkan PBNU itu sebagai mobil dan PKB sebagai pabrik ya, PBNU sebagai pabrik dan PKB sebagai mobil. Jadi istilahnya ini pabriknya, ini produknya begitu. Nah, sekarang ketika produk ini mengalami masalah atau produk ini rusak, maka saatnya ditarik oleh pabrik begitu untuk diperbaiki. Ini menarik sekali ya. Berarti pabrik yang salah. Yang salah pabriknya. Iya, kalau ada produk yang rusak seperti itu ya. Kalau ini analog mungkin yang ada sekarang ini memang kalau di pabrikan mobil gitu ya, ada rem yang bermasalah, kopling yang bermasalah misalnya seperti itu kan, terus kemudian ditarik rame-rame untuk diperbaiki begitu. Tapi dia lupa bahwa kalau ada masalah itu artinya di dalam pabriknya, bukan salah pemakaian. Salah pemakaian lain lagi gitu, nggak akan bisa ditarik oleh pabrik. Oke, kita tunggu saja soal PBNU itu. Nah, semua udah kita bahas ya, atau masih ada yang belum? Sudah ya, kita udah bahas semuanya. Iya, sepertinya semuanya sudah dibahas Mas Hersu. Ini tambahan lagi Lukman Edy ya, mantan sekjen dari PKB, ini sekjennya Caimin begitu ya, ketika dulu di awal-awal dia menjadi ketua umum PKB. Nah, ini dia rupanya dilaporkan oleh banyak sekali DPW di daerah. Termasuk oleh Halim Iskandar, kakak dari Caimin yang menjadi ketua DPW di Jawa Timur ya. Tapi di daerah seperti di Halmahera, di Maluku, di Jakarta Timur bahkan, terus pokoknya banyak sekali itu, dan mereka melaporkannya ke kepolisian daerah masing-masing. Wah, ini rumit nih. Ini artinya administrasi harus ditangani begitu ya. Walaupun Bareskrim biasanya kalau kayak gini. Iya, biasanya kasus yang seperti ini nanti akan ditarik ke pusat, tapi secara administratif ini bikin Mas Hersu, ini bikin gejolak dan semacam cywar begitu ya. Ini menarik, dan kemudian si Lukman Edy ini kabarnya akan dan dia sudah menandatangani begitu ya, pembelanya ini berasal dari LBH Ansor. Jadi memang banyak sekali Ansor, dan jangan lupa ya Ansor dan Banser terutama sekarang kan lagi jaga 24 jam di kantor PBNU gitu. Jadi jangan sampai kata Ketua Banser Adin Jauharudin apa siapa namanya, Pak Adin, dia menyatakan bahwa pokoknya kalau sampai ini kita gebuk, kita sikat gitu. Kalau sampai ada yang berani demo lagi di PBNU ya kata dia, tapi sebelum kita sikat dan gebuk persuasif dulu. Wah, itu situasinya jadi kayak tegang deh ini di PBNU. Oke, sayang sekali ya masalah-masalah pribadi kemudian dibawa-bawa ke masalah organisasi, dan itu kan organisasi yang melibatkan jutaan warga di Indonesia. Betul. Iya, betul sekali. Kita mohon pamit Mbak Agi, sampai ketemu lagi ya Mbak Agi. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.